Halo sahabat Kompas.com, kali ini kita akan bahas nih soal pupuk subsidi yang harganya turun 20% sejak 22 Oktober. Nah, kita akan bahasnya bareng Dirut Pupuk Indonesia, Pak Rahmat Pribadi. Halo Pak. Halo. Ya, Pak Rahmat, tadi kan kita udah bareng-bareng nih pelepasan pupuk ya, ke Sumbawa ya Pak ya? Ke Sumbawa. Nah, itu tuh pelepasan pertama apa yang 20% harganya turun atau memang sudah pelepasan sebelum-sebelumnya udah ada? Kita setiap hari ada pelepasan. Ini tadi yang kita lepas pakai kapal tujuan dari Bontang ke Sumbawa 4.600. Tapi setiap hari kita ada delivery ke gudang-gudang kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita stoknya sekarang ini 1,1 juta ton. Jadi cukup aman lah untuk menyambut musim tanam. Tapi meskipun demikian, kita tadi itu pastikan yang dari pabrik itu bisa mengalir dengan lancar ke seluruh pelosok negeri ini. Pak, sedikit mundur dikit nih soal yang 20%, mungkin sambil jalan kali ya Pak. Pak, kan 20% nih baru pertama kali turun ya Pak dari segala sepanjang program pupuk subsidi. Kenapa baru sekarang turun ya Pak? Emang ada tantangan apa Pak sebelumnya sampai turun itu baru bisa sekarang momennya gitu? Ya begini, setiap zaman kan ada tantangannya sendiri. Nah sekarang kita punya Presiden, Pak Presiden Prabowo yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utamanya. Nah pupuk ini kan penting, makanya beliau sangat perhatian dengan pupuk. Pengurangan harga itu hanya salah satu elemen, tapi pupuk itu kan intinya harus dijaga ketercukupannya, ketersediaannya, sama keterjangkauannya. Nah, ketersediaan ini Pak Prabowo sudah meningkatkan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton untuk selama setahun. Itu sudah dilakukan. Kemudian supaya petani bisa menebus tepat waktu, aturannya disederhanakan. Nah, ini sekarang harganya diturunkan supaya keterjangkauannya semakin bagus. Jadi ini adalah bukan program yang terpisah, ini program yang jadi satu dengan program ketahanan pangan Pak Prabowo, di mana untuk pupuk itu transformasinya mulai dari volumenya, mulai aturan distribusinya, sekarang harganya. Mudah-mudahan dengan demikian ketahanan pangan semakin cepat bisa dicapai. Pak, ini 20%, 22 Oktober berlaku ya. Gimana mastiin kios-kios yang kerjasama sama pupuk itu nerapin Pak? Nah, soalnya dia kan ya permainan bisa jadi tuh. Kemarin aja kayaknya udah ada ya tuh yang di Aceh yang di izinnya dicabut gitu. Nah, gimana Pupuk Indonesia memastikan distribusi itu sesuai gitu? yang pertama tentu aturannya kita perketat. Kita punya kontrak dengan kios-kios. Kalau zaman dulu kios itu bertanda kontrak dengan distributor. Sekarang kios itu bertanda kontrak langsung dengan kita. Kedua, kita punya sistem digital. Nah ini yang paling penting nih, karena dengan digital itu kita bisa mengawasi secara real time ketika ada penebusan pupuk, bahkan dari pabrik sampai ke gudang, sampai ditebus pupuk itu di comment center kita di Jakarta itu bisa melihat secara transparan. Nah dengan sistem digital itu maka kita bisa mengawasi dengan lebih baik. Karena kemarin ada yang melanggar HET, yaitu karena sistem pengawasan kita menjadi semakin baik. Dan begitu ada yang melanggar, di hari itu juga kita langsung matikan. Dan itu mungkin dilaksanakan sekarang karena sistem digitalnya sudah ada. Kalau zaman dulu manual, ada yang melanggar, belum langsung bisa tindak. Kalau sekarang begitu ada yang melanggar ya kita tindak. Dan ini kita sudah komitmen kami di Pupuk Indonesia bersama dengan pemerintah, khususnya Kementan, pokoknya tidak ada toleransi. Yang melanggar kita tindak. Pengawasannya kita perkuat, baik secara offline maupun secara online. Jadi ya ada yang melanggar kita tindak. Kita sambil jalan aja. Oke. Kita udah terlalu lama berhenti. Iya. Pak, ini satu lagi soal kebijakan ini kan tidak ada APBN nih. Iya. Udah gitu jumlah pupuk subsidinya tetap sama nih volumenya. Nah, sedangkan turun 20% berarti akan ganggu kinerja nggak sih Pak? Nah, jadi inilah yang menjadi unik. Kenapa kebijakan ini bisa dilaksanakan? Harga pupuk turun, subsidi tetap. Terus perusahaannya bukan buntung tapi
tetap untung. Nah itu, Nah. Pak Mentan bilang bakal untung nih Ya, Pak. Gimana karena tuh Pak? model bisnisnya kita perbaiki. Oh. Model bisnisnya kita perbaiki, kita dengan pemerintah, cara pemerintah membayar ke kita perbaiki, cara menghitungnya kita perbaiki, dan yang paling penting juga model operasinya di Pupuk Indonesia kita perbaiki. Jadi kita kan punya pabrik cukup banyak. Kita pabrik itu hampir 60 pabrik yang kita miliki, baik pupuk maupun non pupuk. Nah, dari pabrik yang kita miliki sedemikian banyak, itu perintah Bapak Presiden bersama dengan Pak Mentan kemarin adalah untuk merevitalisasi yang sudah tua-tua. Jadi kita punya pabrik yang sudah tua, yang tidak efisien, itu yang kemudian nanti kita akan rekonfigurasi. Artinya begini, kalau dulu mau efisien atau nggak efisien ya kita gunakan untuk memproduksi. Kalau sekarang hanya yang efisien yang akan kita gunakan produksi, sehingga ada penghematan. Jadi Pupuk Indonesia juga bukan buntung, tapi untung. Nah, penghematan dari merubah pola pembayaran, merubah model operasi di Pupuk Indonesia, model bisnisnya kita perbaiki, saving yang ada ini kemudian oleh pemerintah diputuskan untuk diberikan kepada petani. Itu sayangnya pemerintah kepada petani. Kami sebagai pelaksana dari kebijakan kita laksanakan. Jadi sebenarnya kan pilihannya bisa saja menghemat pagu subsidi, tapi enggak. Pagu subsidi tetap 46 triliun, tapi petani bisa mendapatkan pupuk lebih murah. Dan Pupuk Indonesia selama 5 tahun ke depan akan merevitalisasi pabrik-pabriknya. Ada 7 pabrik yang akan kita revitalisasi, dan ini sudah jalan, Pak. Nanti bulan Januari ada 1 pabrik hasil revitalisasi yang akan kita resmikan. Kemudian Desember tahun depan ada 1 lagi, terus bergulir terus. Hingga nanti pada harapannya di tahun 2029, di masa periode pertama Pak Prabowo ini, pabrik-pabrik kita sudah efisien, sudah baru, sudah handal. Karena ini kan satu paket, kebijakan itu nggak bisa hanya satu sisi aja. Jadi ada sisi penghematan fiskal, kemudian diberikan ke petani dalam bentuk diskon, tapi juga ada kebijakan di mana industri pupuk bisa terus tumbuh secara lebih sehat. Jadi ini semuanya in one paket. Ini luar biasa. Di mana para petani ini dipastikan bisa dapat pupuk yang harganya udah turun. Mungkin ada petani yang masih bingung cara dapetnya gimana. Apakah dia harus gabung di Poktan dulu kah atau gimana, atau Pertama, petaninya harus terdaftar. Jadi didaftar. Caranya daftar, ada prosesnya, nanti harus membentuk Poktan. Kalau sudah ada Poktan, bergabung dengan Poktan yang ada, kemudian didaftarkan. Kalau zaman dulu mendaftarkan, kalau ada yang mau jadi petani baru atau suaminya meninggal kemudian istri yang melanjutkan, itu hanya bisa dilakukan setahun sekali. Sekarang itu bisa dilakukan 3 kali dalam setahun. Kenapa 3 kali? Karena musim tanam kita itu 3 kali. Jadi bisa terus didaftarkan. Nah, terus kalau sudah terdaftar gimana? Cukup datang ke kios bawa KTP. Karena kita sudah punya digital system yang tadi saya ceritakan. Bawa KTP, dibawa ke kios, langsung nanti ketahuan tuh alokasi atau jatah pupuk dia berapa. Nah, petani jangan salah, ketika ke kios dilihat itu di aplikasi itu akan langsung tertulis harganya berapa. Dan itu jadi kios tidak bisa menipu, karena petani bisa melihat angkanya berapa. Misalnya saya mau beli 100 kilo, total harganya berapa, langsung muncul di situ. Dan setelah itu harus ada struknya. Struknya itu juga merepresentasikan transaksi sesuai dengan harga yang sudah disepakati. Jadi sistem digital itu memungkinkan kita mengontrol sampai di ujung. Petani bisa mendapatkan pada harga yang diinginkan dan bisa menembus sesuai dengan alokasinya. Jadi nggak bisa alokasimu habis, padahal masih ada, nggak bisa, karena tertulis. Petani bisa lihat sendiri, oh saya masih ada kok. Harganya misalnya urea kan 2.240 sebelum diskon. Kios ngomong harganya 2.200, nggak bisa karena sudah ditulis di sistem kita harganya 1.800. Nanti kapan-kapan kita lihat ke kios, nanti bisa kelihatan di sistemnya. Berarti Pak, dipastikan ya kalau dengan kebijakan yang sekarang turun 20% itu udah dibarengi dengan kesiapan dari kita sendiri, dari sistem digital lah, juga pengawasan ini dia Pak. Jadi udah pasti aman nih petani.
Tidak hanya dari sisi sistem digital, pengawasannya, kemudian sistem logistiknya, tapi juga ditambahi dengan tugas Bapak Presiden kepada kita untuk merevitalisasi pabrik. Jadi pabriknya nanti akan menjadi baru-baru, lebih handal lagi. Jadi petani tidak perlu khawatir. Saya meyakini dan saya percaya pupuk Indonesia siap untuk menjalankan tugas dari pemerintah ini. Jangan khawatir. Terima kasih. Pak, terima kasih ya Pak Ya. untuk waktunya. Ya, Sobat Kompas.com, tadi kita udah bahas nih, begitulah kesiapan pupuk Indonesia untuk menjalankan perintah Pak Presiden menurunkan HET 20%. Udah ada nih kesiapan digitalnya, juga udah ada pasti pengawasannya, bahkan penindakannya yang nakal-nakal juga udah dilakuin. Nah, bersama Pak Rahmat, kita buat para petani diajak untuk jangan ragu-ragu untuk tebus pupuk subsidinya. Ingat, cuma bawa KTP ya Pak? Cuman bawa KTP. Jadi para petani, ayo sama-sama menebus pupuk untuk ketahanan pangan Indonesia. Harganya sudah turun 20%. Kalau ada kios nakal, laporkan kepada kami, langsung kami tindak. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih. Selamat selalu.